Sekarang saya lanjutkan kembali. Menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Bab keempat. Luak Nantuo, yaitu pemerintahan adat. Selama dalam perundingan dan mufakat itu, untuk mencari bentuk pemerintahan di Luak Nantigo, diuji dan dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain yang sudah ada, yaitu bentuk pemerintahan kerajaan-kerajaan yang menurunkan dinasti-dinasti. Bentuk pemerintahan kerajaan akan bermuara kepada kekuasaan perorangan, karena berlandaskan kepada kekuasaan mutlak. Di kemudian hari dikhawatirkan, kalau ada orang yang berkuasa itu tingkah laku perangainya tidak baik atau moralnya tidak baik dalam memimpin luak-luak, akan bermuara kepada tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan. Dan yang akan menanggung beban yang paling berat tentu para penduduk. Kemudian, dibuatlah bentuk pemerintahan yang terletak di banyak orang, yaitu Pemerintahan Adik Basondi Budi Bayi Joka Pacayuan, atau pemerintahan adat berlandaskan moral dan kepercayaan. Pemerintahan adat artinya yang memimpin luak-luak di Luak Nantigo dipimpin oleh datuk-datuk dengan cara bersama-sama. Seorang datuk harus mengetahui dan memahami adat yang dipakai. Seorang datuk akan memimpin dengan adat anak dan kemenakannya serta orang sekaumnya. Seorang datuk akan memimpin dengan adat orang-orang dalam luaknya. Seorang datuk akan memimpin dengan adat luaknya. Pemerintahan adat itu mengambil contoh kepada yang sudah ada, yaitu pemerintahan nenek moyang mereka bangsa Dravida di Mohenjo-daro, Candhuadaro dan Harappa di lembah Sungai Indus, Tanah Besar. Bangsa Dravida, pemerintahan negerinya memakai bentuk atau sistem yang berlandaskan moral dan kepercayaan, dan juga mencontoh dan meneruskan bentuk pemerintahan adat yang sudah dimulai pemakaiannya di Pasumayang Kota Batu, Pariangan, oleh Mendiang Rajo Sri Maharajo Dirajo. Dalam Kato Pusako adat berbunyi, mengambil contoh kanan sudah, meminta tuah kanan monang. Basondi Budi Bayi Joka Pacayuan, atau berlandaskan moral dan kepercayaan. Artinya adalah, setiap datuk dipilih dan diuji terlebih dahulu tentang kepribadiannya, baik dan buruk. Dan tidak semua orang laki-laki di Luak Nantigo bisa ditegakkan menjadi datuk. Untuk menguji baik dan buruk tingkah laku perangai seseorang calon datuk adalah, dalam Kato Pusako adat berbunyi, pandangan jauh dilayangkan, pandangan dokek ditukikkan, diselisik sebuk jokido, ditinjau muko jo balakang, ditiduh jilontangkan, dihitung untuang jo rugi, dikumpulkan nanta serak, dibinjek nanta cicie, ditintiang ditampi tore, dipilih atah cie-cie, disisihkan boreh jo malukui, dikisai jodak jo sokam, diambil nembone kadipakai. Maksudnya, seseorang itu bisa dilihat tingkah laku perangainya, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tingkah laku perangai seseorang itu bisa dilihat dari perbuatannya sehari-hari menjalani kehidupan ini. Apakah seseorang itu banyak berbuat baik atau seseorang itu banyak berbuat buruk atau jahat. Kemudian diambillah orang yang berbudi baik di antara yang baik oleh orang sekaumnya
untuk ditegakkan sebagai datuk. Dalam menjalankan bentuk pemerintahan adat, seorang datuk diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh orang sekaumnya. Pucuk pimpinan pemerintahan adat Dusun Tuo iaitu Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang tidak akan sanggup mengawasi dan mengontrol setiap datuk yang sudah menjadi pemimpin bagi orang sekaumnya dan para penduduk. Maka, kepercayaan yang diberikan kepada seorang datuk oleh orang sekaumnya dan oleh pucuk pimpinan pemerintahan adat Dusun Tuo bersondikan budi baik adalah merupakan suatu jaminan kalau seorang datuk akan menjalankan tugasnya sesuai dengan isi sumpah sati dan isi songsi sati yang pernah diucapkan oleh seorang datuk pada waktu penegakan datuk dahulu. Begitu juga sebaliknya, seorang datuk juga percaya kepada orang sekaumnya dan kepada pucuk pimpinan pemerintahan adat Dusun Tuo, iaitu Rajo Duo Selo, Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang sebagai penerus dan pembuat adat. Di luar Nantigo, pemerintahannya adalah berbentuk pemerintahan adat yang bersondikan budi baik dan kepercayaan, atau pemerintahan adat yang berlandaskan moral baik dan kepercayaan, iaitu yang memimpin luak-luak adalah para datuk di setiap suku dan kaumnya. Luak Nantigo bukanlah pemerintahan berbentuk kerajaan yang tampuk kekuasaan terletak kepada satu orang raja dan mempunyai prajurit perang seperti bentuk kerajaan-kerajaan lain di Indonesia maupun di dunia. Para pengamat dan para penulis sejarah menganggap dan menafsirkan kalau luak Nantigo bentuk pemerintahannya adalah berbentuk kerajaan. Karena para pengamat dan para penulis sejarah sering melihat dan mensejajarkan dengan bentuk pemerintahan kerajaan yang ada di Indonesia dan ingin pula menyamakannya dengan pemerintahan adat di luak Nantigo, tanpa meneliti dan menggali riwayat perjalanan sejarah Rajo dan menggali riwayat perjalanan sejarah adat luak Nantigo lebih mendalam. Padahal, bentuk pemerintahan adat di luak Nantigo tidak sama dengan bentuk pemerintahan kerajaan yang ada di Indonesia. Pemerintahan kerajaan hanya bertempat tinggal di luak Pagaruyung yang dimulai pada waktu Aditya Warman menjadi Raja Alam Minangkabau pada tahun 1347 sampai dengan 1375 Masehi. Dan semua raja-raja alam Minangkabau yang bertempat tinggal di sebuah istana di kaki Bukit Batu Patah di luak Pagaruyung berkuasa dan memimpin hanya di luak rantau dari luak Nantigo. Sedangkan di luak Nantigo yang berkuasa dan memimpin adalah para datuk dan itu terbukti sampai sekarang. Dalam hal ini dibuktikan pula oleh penjajahan Belanda pada waktu Perang Paderi. Belanda bekerjasama dan menaklukkan Raja Alam Minangkabau pada waktu itu adalah Sultan Alam Bagagarsa. Akan tetapi, para penduduk dan para datuk di luak Nantigo tidak mau patuh dan tunduk kepada Belanda dan Sultan Alam Bagagarsa sebagai Raja Alam Minangkabau. Demikianlah pemerintahan adat. Nanti akan saya lanjutkan kembali dari garis keturunan dari Ande. Terima kasih.